Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordani Fandani Vanis Pujane. Saya dari jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pandangan saya terhadap kasus pinjaman online ilegal yang sangat marak terjadi akhir-akhir ini. Pembahasan saya terdiri dari 3 poin. Yang pertama, apa faktor dari seseorang akan melakukan pinjaman online ilegal? Yang kedua, apa dampak negatif pinjaman online ilegal? Yang ketiga, bagaimana cara menghindari dari pinjaman online ilegal dan solusinya apabila sudah terlibat. Sebelum kita masuk ke poin pertama, mari kita simak terlebih dahulu apa itu pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang diberikan oleh suatu perusahaan yang mana perusahaan tersebut tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas jasa keuangan. So, peran OJK ini yang memutuskan apakah suatu pinjaman online tersebut legal atau tidaknya. Ciri-ciri dari pinjaman online ilegal adalah menggunakan bunga yang sangat tinggi, jangka waktu pengembaliannya sangat pendek, persyaratannya sangat mudah, dan tidak lupa cara nagihnya itu sangat tidak etis. Lantas, mengapa dari sekian banyak hal buruk tersebut masih banyak orang yang memilih pinjaman online ilegal? Sekarang kita masuk pada poin pertama. Apa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan pinjaman online ilegal? Dari sekian banyak faktor, faktor utamanya adalah keadaan yang mendesak yang dialami oleh calon korban dari pinjaman online ilegal, ditambah dengan persyaratan pinjaman online ilegal sangatlah mudah, yaitu cukup dengan KTP, KK, foto rumah, dan akses data dan kontak dari handphone korban pinjaman ilegal ini. Selain dari itu, promosi iklan pinjaman online ilegal ini sangatlah masif. Mereka mempromosikan bunga rendah bahkan tidak ada. Banyak dari korban pinjol ilegal ini tergoda ketika melihat iklan tersebut. Ketika keadaan mendesak ditambah dengan persyaratannya yang sangatlah mudah, banyak orang yang masuk ke dalam jebakan mematikan itu. Jadi, setelah pelaku pinjol ilegal ini masuk ke jebakan tersebut, apa saja sih dampaknya? Next, kita masuk ke poin kedua. Apa saja dampak negatif dari pinjol ilegal ini? Secara garis besarnya ada 3 dampak negatifnya. Yang pertama, dampak finansial. Korban pinjaman online ilegal akan mendapati bunga pinjamannya sangatlah tinggi, yang mana total semuanya berkali-kali lipat dari yang dipinjamnya sebelumnya. Korban pinjaman online ilegal ini terus-menerus terlilit hutang tanpa dapat membayar lunas. Yang kedua, dampak psikologis. Korban pinjaman online ilegal ini hidupnya nggak akan aman-aman saja. Cara penagihnya yang sangat kasar, cenderung membentak, baik itu secara fisik maupun dari panggilan yang terus-menerus, membuat korban pinjaman online ilegal stres dan tidak dapat bekerja secara maksimal. 3. Dampak sosial. Korban pinjaman online ilegal ini tidak akan dipandang baik oleh masyarakat. Tetangga sekitarnya akan menjauhinya, dan korban pinjaman online ilegal ini akan merasakan diskriminasi dari lingkungan sosialnya. Ngeri ya dampak dari pinjaman online ilegal ini. Jadi bagaimana cara menghindari dan solusinya ketika kita sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal? Kita masuk ke poin ketiga. Beberapa cara menghindarinya adalah kamu bisa mengecek apakah pinjaman online tersebut sudah terdaftar atau belum pada OJK. Biasanya sih ada simbol kayak gini. Itu salah satu contohnya ya. Kedua, kamu harus waspada dengan iklan yang bunganya terlalu rendah atau bahkan tidak ada. 99% itu pastilah scam. Yang ketiga, kamu harus cermat dari klausul kontraknya. Apakah itu benar seperti yang disepakati atau tidak. Nah, kalau kamu sudah terlanjur terlibat, bagaimana? Kamu dapat melaporkan pada otoritas jasa keuangan atau OJK dan disertakan dengan bukti-buktinya. Atau kamu bisa langsung ke pihak berwajib, yaitu polisi, dengan bukti-bukti yang telah terlampirkan. Baiklah, sekian dari saya. Saya Jordan pamit undur diri. See you next time.
Jungle.